المنبر فلم يتألق أحدكم يخطب فقد يقول ومن الله فلا إله أنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على أمور الدين والدنيا والآخرة رب تم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله الذي جعل أشقية العالم للتقوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ibadah kurban sebagai syiar ketakwaan. Salawat, salam semoga terlimpah ruah kehadiran junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lantaran beliaulah kita terbebas dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang yang diakini Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah kita semua berkumpul memandangkan takbir yang bergemuruh, menggetarkan langit dan bumi, lidah kita pun basah mengagungkan asmanya. Namun jamaah sekalian, di balik kemegahan syiar yang kita saksikan pagi ini, Idul Adha sebenarnya adalah momentum jeda bagi kita, momentum untuk menengok kembali apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dada kita masing-masing. Oleh karena itu, izinkan kami sebagai khotib mengajukan satu pertanyaan yang jujur dan cukup dijawab oleh lubuk hati kita yang paling dalam. Apa sesungguhnya sesuatu yang paling kita cintai dalam hidup ini? Dan sekali lagi pertanyaannya adalah apa sesuatu yang paling kita cintai dalam hidup ini? Mari kita renungkan sejenak. Bagi sebagian orang, jawaban jujurnya mungkin bisa jadi jabatan dan yang mentereng. Bagi sebagian yang lain, bisa jadi tunjukkan kekayaan, limpahan kekuasaan, popularitas yang dipuja-puja, atau mungkin sekedar keuntungan materi bagi sekelompok dan golongannya. Pertanyaan mendasar inilah yang sesungguhnya Allah ajukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun yang silam di atas gersangnya tanah Makkah. Cara Ibrahim menjawab pertanyaan itulah yang kemudian mengubah jalannya sejarah dan membentuk peradaban manusia hingga hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita buka lembaran Al-Quran, melihat kembali momentum paling dramatis dalam sejarah umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
ma'asiya qala ya bunayya inni ara fi manami anni al-bahri. Tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah. Qala ya abadi af'al ma tu'maru, dan Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah sekalian, coba kita bayangkan dan rasakan suasana psikologis saat itu. Sampai-sampai ibu Akatsir dalam kitab tafsir Al-Quran yang Al-Azim menjelaskan secara detail bahwa saat hujan itu datang, Ismail bukanlah anak balita yang belum mengerti apa-apa. Ia sudah tumbuh menjadi pemuda, seorang remaja yang sudah bisa diajak bekerja sama, menjadi sandaran harapan masa depan ayahnya yang sudah sepuh. Ayat tersebut tak hanya menjadi ujian seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah ujian maha berat yang diberikan kepada seorang pemimpin keluarga yang sempurna. Namun perhatikan keakuran akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak mengeksekusi perintah itu dengan tangan besinya. Beliau tidak menyembunyikan perintah Allah dari anaknya. Beliau justru mengajak berdiskusi, mengajak bermusyawarah dengan kalimat yang sangat lembut. Fanzur madza tara. Nak, pikirkanlah nak, bagaimana pendapatmu jika aku menyembelih. Terkait ujian ini, seorang ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin membedah makna batinnya dari ayat tersebut. Beliau menjelaskan bahwa perintah menyembelih Ismail itu bukan karena Allah haus akan darah Ismail, melainkan untuk membersihkan hati Ibrahim dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khutbah hari ini ingin mengetuk hati kita masing-masing. Ketahuilah, setiap manusia di dalam dada mereka memiliki Ismailnya sendiri. Sesuatu yang paling kita cintai, yang paling kita bangga-banggakan, dan yang paling berat untuk kita korbankan demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang pejabat, Ismailnya mungkin adalah kursi jabatan dan kekuasaan. Bagi seorang pengusaha, Ismailnya adalah keuntungan materi yang melimpah. Bagi seorang politisi, Ismailnya adalah syahwat kekuasaan. Maka pertanyaannya, berani atau tidak kita menyembelih keegoisan itu dalam panggilan Allah datang menegur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita tengok kembali diksi Al-Quran, perhatikan betapa indahnya tata kelola komunikasi yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Meskipun beliau adalah seorang ayah, seorang nabi, dan memiliki otoritas penuh, beliau tidak bersikap otoriter. Beliau tidak memaksa Ismail dengan dalih ini perintah mutlak dari Allah, tidak. Tapi dan sekali lagi beliau berkata, fanzur madza tara. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu wahai anakku. Bismillah, tentang rahasia kepemimpinan yang luar biasa. Seorang pemimpin yang meneladani Ibrahim tidak akan pernah mengambil keputusan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak secara sepihak. Pemimpin yang sejati itu mengajak bicara, mendengar keluh kesah, bersikap transparan, dan menghargai martabat manusia yang tinggi. Sekarang mari kita evaluasi dengan jujur. Berapa banyak kebijakan publik di negeri ini yang diputuskan tanpa melewati proses musyawarah yang sejati? Berapa banyak anggaran negara yang disusun dalam kegelapan malam, jauh dari pengawasan rakyat, tanpa pernah ditanyakan oleh pemimpinnya, fanzur madza tara, wahai rakyatku,
bagaimana pendapatmu? Wahai rakyatku, bagaimana keadaanmu? Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita semua bahwa esensi kepemimpinan itu bukanlah tentang seberapa besar kekuasaan yang bisa kita genggam, melainkan seberapa besar pengorbanan yang mampu kau berikan demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu hadirin, di hari yang suci ini, di atas hamparan Syahadatul Adha ini, marilah kita pulang membawa sebuah perhitungan besar. Mari kita tanyakan lagi di dalam dada kita masing-masing, apa Ismail yang paling kita hindari dan paling kita pertahankan hari ini. Dan sudahkah kita rela memilih ego itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah sesungguhnya hakikat, esensi dan ujian korban yang sudah dibagi kita semua. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا أمركم بالصلاة والسلام على نبينا الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم ارفع عنها البلاء والبلاء والوباء والشر والضر والسيف والكرب والسر والمعاد ما ظهر منها وما بطن هذا خاصة أما كل المسلمين عامة إن على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.